Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan baik ini, sebagai pembuka, saya akan memberikan sedikit edukasi atau refresh tentang safety in action. Menjadi kewajiban kita sebagai transporter untuk mematuhi aturan yang ada di PT Nippon Tsukuba Indonesia. Beberapa aturan yang ada di PT Nippon Tsukuba Indonesia yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan dan tidak boleh dilanggar. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah dilarang keras merokok di dalam lingkungan pabrik, di dalam kendaraan dan di jalan. Dan yang kedua adalah dilarang keras membawa ataupun menyalakan korek api di dalam lingkungan pabrik. Dan yang ketiga adalah dilarang keras membawa ataupun menyalakan handphone di dalam lingkungan pabrik. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video ini yang akan disampaikan oleh Bapak Herman dari Divisi Safety PT Nippon Tsukuba Indonesia. Let's go! Jika kita melakukan aktivitas tanpa memikirkan kondisi kesehatan dan keselamatan kerja, sebenarnya bohong. Mending kita nggak usah ngelakuin apa-apa. Sekarang saya tanya, kalau di hitungan matematika 100 dikurangi 1 berapa? Salah. Kalau di matematika 100 kurangi 1 99. Benar. Tapi di sisi keselamatan kerja 100 kurangi 1 itu 0. 100 kurangi 1 0. Kenapa? Nih, 100 dikurangi 1 0. Jika ada 100 orang bekerja dengan baik secara benar dan 1 orang tidak bisa ngikutin aturan, maka akan timbul kecelakaan kerja yang mengakibatkan korban jiwa. Berarti percuma kan? 0 jadinya. Yang kita yang 99 orang ini udah bekerja secara maksimal, ternyata ada 1 orang yang nyeleneh istilahnya, beraktivitas tanpa ngikutin aturan kerja yang udah ditetapkan di area ataupun di perusahaan matro atau juga di NSI. Gak ada gunanya. Kita udah menjaga semua K3-nya, yaitu kesehatan keselamatan kerja. Selanjutnya 100 orang selesai sampai finish, tapi ternyata ada 1 orang yang melakukan kesalahan, maka akan timbul kecelakaan. Sama, itu nggak ada gunanya juga. Selanjutnya 100 orang melakukan pencegahan. Semua yang ada di sini bekerja sesuai aturan. Bekerja sesuai aturan, tapi ada 1 orang yang melakukan tindakan seenaknya, maka akan timbul kehandalan atau istilahnya kemampuan yang sangat bagus tadi yang dibuat oleh 99 orang nggak ada gunanya, yang semua efeknya akan mengakibatkan kerugian kepada semua orang yang ada di sekitarnya. Sekarang saya tanya lagi, jika sampai terjadi kecelakaan kerja, yang paling besar dirugikan siapa? Kalau melakukan aktivitas sampai timbul kecelakaan kerja, cacat tetap anggap aja gitu, atau meninggal dunia, bapak-bapak akan rugi. Udah misalnya cacat tetap, tidak bisa melakukan aktivitas, tidak bisa menghasilkan pemasukan. Orang kedua yang dirugikan yaitu keluarga, yang biasanya keluarga ini mendapatkan pemasukan setiap bulannya ataupun setiap minggunya dikirim dari bapak-bapak yang istilahnya tidur di mes ini. Bapak-bapak kecelakaan kerja sampai dirawat beberapa hari, yang biasanya bisa dapat uang trip, nggak dapat uang trip, nggak dikirimkan,
timbul cacat tetap, karena cacat tetap tidak bisa diberdayakan di Matroy, nggak bisa bawa mobil, nganggur di rumah. Pada saat nganggur di rumah, ya maaf ngomong, ini ada ibu-ibu yang mbaknya ini, kalau sampai nganggur di rumah, namanya perempuan nggak ada pemasukan, pusing kan, punya anak 3 misalnya, udah butuh uang sekolah buat masak kebutuhan sehari-hari, tambah pusing, ujung-ujungnya apa? Ngikutin aturan intinya gitu aja dalam dunia kerja. Yang kedua, keluarga yang efektif. 3, teman kerja bawa mobil kenceng keluar, siksa kanan kiri tanpa melihat aturan rambu-rambu lalu lintas, nabrak, supirnya terluka jadi cacat tetap atau meninggal dunia, keneknya juga sama, dirugikan juga kan berarti orang lain karena ulah 1 orang. Yang terakhir, perusahaan ruginya kecil. Kalau perusahaan yang dirugikan itu kecil Pak, mobil udah diasuransikan, cepat gantinya, barang NSI udah diasuransikan juga. Kalau sampai terjadi kecelakaan, perusahaan hanya bisa nyari yang lain, istilahnya bisa pindah ke lain hati lah istilahnya lah, bisa nyari supir yang lain lah, banyak supir lain yang nyari kerjaan. Intinya akibat ulah 1 orang, efeknya kemana-mana nih. Jadi kita minta pada teman-teman semuanya, kalau Bapak, bagaimana mencegah jangan sampai terjadi kecelakaan yang bisa mengakibatkan efek buat semua orang. Yaitu yang pertama, kita harus ngikutin prosedur yang udah ada. Prosedur yang ada di Matroy seperti apa sih? Ikutin. Aturan yang udah ada di Matroy, ikutin. Sesusah apapun, seberat apapun, aturan itu dibuat untuk supaya kita tertib dan bisa menjaga diri kita dari keselamatan. Kalau memang udah ada peraturan atau prosedur kerjanya, lakukan, ikutin. Selanjutnya, komunikasi dengan yang lainnya. Jangan mentang-mentang menjadi sopir nggak pernah komunikasi sama kenek. Misalnya peralatan keselamatan disimpan sendiri aja, keneknya nggak dikasih tahu tempatnya di mana. Sering itu kita temuin. Kalau patrol misalnya tanya peralatannya di mana nih, peralatan APD-nya, lupa Pak naruhnya Pak, saya mau kenek baru di sini, supir yang naruh. Atau kalau enggak, lupa tuh Pak, saya baru supir di sini, baru bawa batangan ini, keneknya nggak info ke saya. Itulah penyebab terjadinya masalah tanpa adanya komunikasi antara pihak satunya dan yang lainnya. Konfirmasi ke siapa? Misalnya ke kepala bengkelnya, ke kepala poolnya, apakah mobil yang saya bawa ini udah aman apa sampai ke tempat kerja kita, ke area NSI. Jadi pastikan kondisinya semua aman. Konfirmasi sekali lagi. Jadi salah satu faktor yang bisa menyebabkan kecelakaan yaitu jika ketiga acuan ini tidak diikuti. Sepinter apapun, sejago apapun orang yang ngalor tidak bisa ngikutin ketiga aturan ini, percuma. Sekolah tinggi sampai universitas lah, S1, S2, STNR lah, kalau dia bekerja tidak bisa ngikutin aturan dengan meninggikan egonya, oh saya udah kerja di mana-mana nggak pernah terjadi kecelakaan kerja, saya udah kerja puluhan tahun bawa mobil nggak pernah kecelakaan kerja. Tapi kalau seenaknya pasti disuruh untuk melakukan pengecekan kondisi kendaraan, dikasih checklist banyak sama pengurus, ini tolong dicek mobilnya sebelum berangkat, pusing keneknya, sorry supirnya, kasihin ke keneknya lagi. Apa sih ini disuruh ngecek-ngecek, ya udahlah kayak baik aja kondisinya, centang tanpa dilakukan pengecekan sekali lagi. Ya ini mah bicara apa adanya aja istilahnya kan, sering nggak kenek, nggak supir, kalau memang dilakukan kita untuk melakukan pengecekan rata-rata seperti itu. Kadang sampai ada yang posisinya melakukan pengecekan twist lock misalnya, ada kejadian ternyata twist locknya nggak bisa muter,
nyangkut sama bodi kontainer yang di ujung gitu. Kalau emang kita diminta untuk melakukan pengecekan, lakukan pengecekan. Jadi kita berharap dengan kita melakukan urutan seperti ini, kita patuhi prosedurnya, kita patuhi instruksi kerjanya, kita patuhin, kita bisa komunikasi dengan orang sekitar kita, dan selanjutnya kita komunikasikan ataupun konfirmasi orang yang melakukan kewenangan tersebut. Insya Allah kita bekerja dengan kondisi aman. Ingat tadi perusahaan ada taruh di paling ujung di atas, paling kecil resikonya. Mobil bisa diganti, asuransikan, bisa beli lagi. Produk energi yang tumpah ataupun gimana bisa diasuransikan. Barang energi yang tumpah terkena ke orang lain, nggak terlalu efek ke energinya. Paling energi juga melakukan pengerukan kondisi tanah yang terkontaminasi. Tapi jika kondisi teman-teman semuanya yang terkena, efeknya akan sangat panjang sekali. Jadi mulai sekarang kita mencoba untuk ikutin ketiga langkah ini, yaitu pertama prosedur, yang kedua kita komunikasikan dengan orang sekitar kita, yang ketiga konfirmasi. Ketiga urutan ini bukan hanya untuk aktivitas di dalam yang pada saat orang yang di lapangan aja, orang yang ada aktivitas di dalam kantor sekalipun bisa mengikuti prosedur yang ini, aturan yang ini. Selanjutnya, bagaimana kita untuk menghindari jangan sampai terjadi kecelakaan kerja selain dengan menggunakan tiga cara ini, yaitu kita melakukan pengecekan kondisi bahaya di sekitarnya. Mobil dilakukan pengecekan apakah sudah aman apa belum. Dengan dilakukan pengecekan kita bisa tahu bahayanya nanti menimpa kita seperti apa. Kita bisa memprediksi, sehingga kita bisa mengakui adanya bahaya dan mudah untuk menghindari bahaya tersebut. Misalnya kita ambil contoh, ada aki posisinya yang tidak tersambung dengan benar kabelnya. Kalau kita nggak melakukan pengecekan, timbul kebakaran. Selanjutnya kita bisa meningkatkan kepekaan kita kalau kita melakukan pengecekan satu persatu kondisi aktivitas kita. Kurangnya di mana, bahayanya di mana, kita bisa melakukan pengecekan. Jadi sensitif kita untuk melihat, oh ini bahaya, bisa kita hilangkan atau kita kurangi. Selanjutnya kita ambil dua potensi yang bisa mengakibatkan bahaya tersebut, yaitu pikirkan potensi bahayanya. Selanjutnya bertindak yang aman, lakukan aktivitas supaya kita terhindar dari bahaya. Pada saat misalnya contoh, meskipun sekarang bongkar ban banyak menggunakan impact, meskipun menggunakan impact, tapi kalau kita tidak bisa memprediksi kondisi bahaya di sekitarnya, akan sangat bahaya sekali. Misalnya sambungan impact dengan selang anginnya tidak rapat, itu akan mental pekerjanya tersebut. Kadang meskipun yang menggunakan impact tukang tambal bannya, tapi kalau bapak-bapak ada di sekitar situ tidak bisa memperhatikan kondisinya, impactnya ataupun efeknya akan terkena ke diri bapak-bapak. Selanjutnya gunakan prosedur yang ada di sekitar kita. Kembali lagi sama seperti tadi, prosedur yang paling utama. Si A nggak pakai kacamata, masuk catatan saya, akan saya informasikan ke atasannya masing-masing. Nanti efeknya bagi dia sendiri, yang bersangkutan, jika nanti harusnya misalnya dia kerjanya bagus tapi tidak mematuhi aturan penggunaan APD-nya, nilainya harusnya dapat misalnya 8, diturunin nilainya jadi cuma 4, dikurangi. Yang harusnya dia mendapatkan kenaikan gaji misalnya 500.000, dikasih cuma 200.000, karena efek itu sendiri. Setiap kali saya keliling, saya pasti merhatikan operator bagian pengisian banyak yang tidak memakai APD-nya secara baik dan benar. Ketika saya lewat aja selalu baru dipakai. Bukan hanya karyawan si transporter, kelihatan saya baju merah kelihatan dari jauh lewat itu udah mulai buru-buru pakai kacamatanya, helmnya dibenerin, kelihatan dari jauh pasti kelihatan.
oh si A ini nggak pakai. Paling saya ingatin pakai kacamatanya. Intinya ini demi teman-teman semuanya. Kalau selama kita bisa ngikutin aturan, ikutin. Sama halnya saya ke Matroy, saya ngikutin aturan yang ada di Matroy. Nggak bisa seenaknya meskipun NSI sebagai customer dari Matroy. Nggak bisa seenaknya. Kalau saya masuk ke rumah orang istilahnya, Matroy kan ibaratnya rumah orang. Nggak bisa seenaknya. Saya ke rumahnya Pak Fauzi, nggak bisa saya seenak-enaknya duduk langsung kaki saya taruh di meja sambil ngobrol, nggak bisa. Karena di rumah Pak Fauzi udah ada aturan, istilahnya seperti itu. Jadi tolong ikutin aturan selama berada di NSI ataupun dimanapun. Selanjutnya untuk etikat sama sudah seperti biasa, etikat nanti akan diberi 2 sesuai dengan area kerjanya, berlaku untuk selama 6 bulan. Jika emang ada posisinya yang udah naik pangkat dari sopir ke kenek misalnya, segera informasikan ke kami, akan kita upgrade istilahnya itu untuk ID card-nya. Selanjutnya untuk area mulai menggunakan APD, biasanya dulu di parkiran itu ada belok ke sini Pak ya, garis merahnya mepet ke area masjid sini. Sekarang udah kita berikan keleluasan bahwa yang melewatin area merah ini di area pengisian isoteng, parkiran isoteng masih diperbolehkan tidak menggunakan kacamatanya. Tapi jika sudah melewati garis yang sudah mau masuk ke tempat pengisian harus sudah menggunakan kacamata. Karyawan NSI di bagian yang sering melanggar, contohnya kayak Ayo, terus satu lagi Ahyani tidak pakai. Ada kontraktornya juga, kontraktor DGS. Nanti akan saya berikan tindakan. Jadi tolong, selama udah masuk melewati garis merah yang putus-putus ini, gunakan seluruh APD yang sudah disiapkan oleh Matro. Dan aturan yang sudah masuk NSI, helm, kacamata, baju lengan panjang, sepatu safety sudah digunakan. Bapak-bapak atau teman-teman nanti masuk di area hijau ini bisa masuk area putih, tapi tidak bisa masuk ke area kuning. Kalau memang masuk area kuning yang membawa barang impor, biasanya bongkar di sini. Itu pembongkarannya akan ditemanin oleh tim dari NSI. Yang bongkar palet ditemanin oleh tim dari logistik. Yang bongkar misalnya impor untuk bahan kimia dari tim SR. Contohnya Pak Aat, Pak Rohman, Pak Hendra. Yang kan benar. Sampai di sini aja mau tanyain teman-teman semuanya, bapak-bapak semuanya. Jadi saya harap tolong sebelum memasuki area NSI, selama berada dalam area NSI, ikutin aturan yang udah ada. Oke, selanjutnya mengenai safety data sheet. Safety data sheet atau kita sebut dalam bahasa Indonesianya LDK atau lembar data keselamatan. Ada kan pertanyaan tadi ya, SDS singkatan dari Safety Data Sheet atau LDK, lembar data keselamatan. Jadi setiap bahan kimia itu mempunyai SDS, Safety Data Sheet ataupun lembar data keselamatan. Tujuan kita untuk mengenal lembar data keselamatannya yaitu supaya kita bisa mengetahui sifat fisika atau bahan kimianya dan kesehatan lingkungannya seperti apa. Alat pelindung diri yang digunakan apa, pertolongan pertama yang apabila terpapar bahan kimia apa yang harus dilakukan, jika tumpah apa yang harus dilakukan, dan penanganan kebakarannya seperti apa. Ini adalah nomornya Pak Kosaksi dan Pak Adam. 24 jam penuh siap sedia menerima telepon, asal bukan telepon WA, telepon secara langsung agar bisa langsung diangkat. Selanjutnya produk NSI yang monomer ada namanya AA, singkatan dari akrilik asid. EA yaitu etil akrilat, BA yaitu butil akrilat, dan 2EHA yaitu 2-etil heksil akrilat. Ini produk yang monomer, yang cairan. Sedangkan produk yang serbuk kita sebut SA, nama sebenarnya ini Aqualik CA. Tadi ada pertanyaan kan ya,
Nah, itu. SAP itu adalah nama sebutan biasa aja, nama normalnya, pasaran istilahnya. Nama sebenarnya ini nih. Jadi harus tahu. Selanjutnya, bahan baku yang digunakan di NSI, bahan bakunya mudah terbakar semuanya, mudah dan bisa terbakar. Propilen, apa sih propilen itu? Propilen sama halnya seperti gas yang ada di tabung LPG, hampir sama. Selanjutnya, etanol. Apa itu etanol? Etanol yaitu alkohol biasa. Mungkin yang di NSI, teman-teman bisa melihat yang mobil CPU warna biru, dia bawa alkohol dengan kadar 96%, hampir 100%. Kalau yang dijual di pasaran kan cuma 70%, tapi yang di dalam mobil biru itu 96%. Kadar airnya kecil. Selanjutnya butanol, sama, itu masuk kategori alkohol juga. Ketiga ini, propilen, etanol, butanol masuk kategori mudah terbakar. Kalau oktanol ini sama juga masuk kategori alkohol, dia masuk kategori bisa terbakar, bukan mudah ya. Ingat, mudah dan bisa terbakar. Dikategorikan dari sisi temperaturnya, mereka pada saat bisa mulai terbakar. Yang tiga ini mudah terbakar, yang bawah bisa terbakar. Selanjutnya, bahan baku atau material untuk membuat membuat SAP, yaitu pertama ak, dan yang kedua koda. Apa sih caustic soda? Soda api lah istilahnya, gitulah orang nyebutnya, cara gambaran umumnya. Yang satu ini bersifat asam, kalau terkena kulit kita bisa melepuh, seperti kita tersiram air panas, padahal kondisi suhunya biasa aja, dingin. Kalau yang caustic soda, dia akan menggerogotin sampai ke dalam daging, bersifat basah istilahnya, basah kuat. Jadi semuanya sangat berbahaya. Tapi kenapa kalau setelah jadi bahan kok tidak berbahaya? Itu ada beberapa campuran dari material yang lainnya. Selanjutnya, bentuk ataupun sifat fisika dan kimia energi dan material untuk yang buat SAP. AA bentuknya cairan, sama ya, caustic soda cairan. AA warnanya bening atau kekuningan. Kalau yang caustic soda NaOH bentuknya bening seperti air putih biasa ini. Jadi tidak bisa dibedakan. Berbau asam kalau AA, seperti cuka. Kalau caustic tidak berbau, nggak kedeteksi. Makanya kita minta seluruh orang yang berada di dalam NSI selalu menggunakan sepatu safety-nya secara baik untuk kondisinya. Kadang sering ada atasnya bagus tapi bawahnya pecah soalnya. Kalau sampai posisi bawahnya pecah, teman-teman ada yang ke lapangan misalnya bongkar bawa yang impor, karena di sekitar area produk impor yang isotank itu ada area untuk penyimpanan caustic sodanya, soda apinya. Kalau ada genangan air, kita nggak tahu, ada yang bocor, keinjek, meresap ke sepatu, naik ke kaki kita akan melepuh, kulitnya digerogoti istilahnya. Nanti ada gambarnya. Kita nggak tahu kulit kita melepuh, intinya gitu. pH yaitu ini derajat secara keilmuannya, yaitu derajat secara fisikanya, secara kimianya juga, angkanya. Jadi normal itu yaitu di 7. Kalau air seperti ini angkanya 7 normal. Tapi kalau sudah semakin turun ke angka di bawah 7 itu masuk kategori asam istilahnya. Kalau semakin naik di atas 7 masuk sampai 15 berarti basah. Kalau keduanya antara asam dan basah ini dicampur bisa menjadi netral. Intinya seperti itu. Titik nyala AA di suhu 51,4 derajat bisa menyala, langsung terbakar dengan sendirinya. Tapi kalau untuk caustic soda nggak bisa kebakar ya. Selanjutnya LL ya, ini volume untuk mulai terbakarnya. Density ataupun berat jenisnya kita sebut sistem kelarutannya.
Kalau air itu bersifat densitinya berat unitnya 1. Tapi jika kondisi ada sebuah bahan kimia yang sudah di atas 1, berarti bahan kimia tersebut menyerap air. AA densitinya 1,05 berarti bisa menyerap air. Caustic saja ataupun NaOH malah lebih tinggi 1,5. Berarti bahan kimia yang bisa menyerap air untuk produk emisi yaitu yang akrilik asid. AA itu menyerap air, SAP menyerap air. Di luar dari itu tidak menyerap air, malah menolak air. Tadi ada pertanyaan, ya kan seperti itu. Bahan kimia atau produk emisi yang bisa menyerap air itu ada berapa tadi? Ada 3 pilihan kan? Ada apa namanya? SAP, ada AA, dan ada EHA. Berarti yang bisa menyerap air yaitu yang AA SAP, dan SAP. Kalau EHA tidak bisa. Selanjutnya sifat fisika apa? Semua berbentuk seperti air. Yang membedakan hanya warnanya. AA itu kekuningan, baunya AA juga menyengat. Kalau EA, BA, EH ini sama seperti kayak balon mainan. Dari sisi pH-nya, AA ini bersifat asam 2,3, yang lainnya masih 5,7. BA sama seperti air, bisa bercampur. EHA 5,4. Tapi yang membedakan yaitu titik nyalanya, di mana posisinya bisa terbakar. Kalau AA titik nyalanya itu 51,4 derajat, EA 7,8 derajat, BA 40,1 derajat, dan EHA 88 derajat. Jadi kalau kita lihat di sini angka-angka di sini suhunya ini, yang paling mudah terbakar yang mana? Yang EA. Yang paling mudah terbakar yaitu yang EA. Yang nomor 2 yaitu yang BA. Suhunya 40,1 udah langsung bisa terbakar. Yang ketiga yaitu yang AA 51,4. Dan yang terakhir EHA. Jadi kalau diurutkan yaitu A, BA, BA, AA, 2 EH. Oke. Selanjutnya produk ini sih air seperti saya bilang tadi, AA dan SAP. Yang tidak bisa menyerap air yang mana? Ini EH. EA, BA, EHA. Kenapa? Dilihat dari sini. Seperti saya bilang tadi, angkanya di atas angka bisa menyerap air. Tapi kalau di bawah angka 1, misalnya 0,8, 0,9, berarti dia tidak bisa menyerap air. Sama halnya antara air dan minyak terpisah. Ya, yang produk emisi EA, BA, dan EH. Itu yang membedakan. Kalau A 1,05 campur dengan air, Bisa menyerap air. ini harus diperhatikan. Kalau untuk SAP tidak masuk kategori apapun, tidak berbahaya. Nilai ambang batas kecil sampai tersebar di ruangan ini misalnya hanya 0,05 mg per meter kubik yang diwajibkan. Itu tidak berbahaya, tapi jika sampai masuk ke dalam anggota tubuh kita akan berbahaya. Timbul jadi gel. Udah ada yang tahu kan bentuk SAP? Ya, sama seperti serbuk rinso. Ya. Serbuk rinso warnanya putih. Nih, SAP-nya. Kalau terhirup timbul gel, kayak agar jadinya pernapasan kita. Jadi jangan dianggap sepele, meskipun dipegang nggak apa-apa, tapi kalau sampai masuk ke dalam anggota tubuh kita, pernapasan kita, hidung kita langsung mampet, paru-paru kita mampet, kita bernapas menjadi susah. Makanya kita minta selalu menggunakan masker. Dipegang nggak apa-apa ini, tapi kalau udah masuk ke dalam anggota tubuh kita sangat bahaya, harus diperhatikan. Selanjutnya material NSI, propilen, etanol, butanol, oktanol. Titik nyalanya yang paling mudah terbakar ini propilen.
Habis itu etanol 17 derajat, butanol 36 derajat, oktanol. Makanya saya bilang tadi, propilin, etanol, butanol masuk kategori yang mudah terbakar. Oktanol kategori yang bisa terbakar. Harus bisa bedakan antara mudah dan bisa. Itu yang poinnya paling penting, mudah dan bisa. Untuk caustic soda ataupun soda api bersifat korosif atau kerusakan serius jika terkena tubuh kita. Untuk AA, EA, BA masuk kategori yang cairannya mudah terbakar. Makanya kalau untuk yang EHA tidak muncul gambar api, tapi kalau untuk yang AA, EA, BA muncul gambar api. AA, EA, BA ada gambar tengkorak beracun. Terus AA muncul tanda korosifnya. Ingat, gambar tangan ataupun benda yang ketetes ini masuknya kategori korosif. EHA masuk kategori tanda iritasi. Kalau yang ini masuk kategori iritasi yang ringan. Selanjutnya, beracun bagi anggota tubuh. Jika ada gambar seperti ini, gambar seperti Spiderman, karsinogenik istilahnya. Di AA, EA, BA, EHA. Apa sih efek dari karsinogenik jika kita mencium bahan kimia? Jika ada gambar seperti ini, yaitu di mana teman-teman nanti bisa terkena paru-paru atau kanker. Efeknya tidak langsung, tapi secara jangka panjang. Kenapa kita minta tempat bekas produk bahan kimia tidak boleh dipakai lagi? Efeknya akan menimbulkan ke diri kita. Misalnya kita harusnya di umur di atas 45, kondisinya masih fit, sehat. Tahu-tahu kita udah ada penyakit yang aneh. Banyak sekali di sekitar kita, contohnya drum yang warna biru yang dijual di pinggir jalan. Contohnya kayak di daerah Cakung, Cilincing sini banyak drum biru yang dijual secara bebas. Itu drum bekas bahan kimia. Nggak apa-apa Pak, udah kita cuci, tapi tetap nggak bisa kita pakai. Meskipun kita cuci dinding drum tersebut, kan ada kadang dipakai yang dijual drum yang warna biru, ada juga yang drum yang ada rangkanya itu ya, yang isinya sekitar 1 kubik, yaitu 1000 liter, biasa dipakai untuk tempat penampungan air. Itu nggak boleh. Makanya sekarang timbul banyak sekali penyakit-penyakit degeneratif istilahnya, paru-paru, kanker, yang lainnya. Efek dari bahan kimia tersebut. Meskipun sudah dicuci, itu tetap tidak boleh digunakan. Dan drum tersebut, wadah tersebut harus segera dibuang atau dimusnahkan. Kenapa saya bisa keluar seperti itu? Karena ada oknum-oknum yang menjual bekas kemasan bahan kimia tersebut. Jadi harus kita hati-hati, jangan sampai kita menggunakan bekas bahan kimia. Produk emisi yang AA, EA, EHA bahaya bagi lingkungan. Tumpah ke tanah ataupun ke saluran air bisa mengakibatkan tumbuhan dan hewan ataupun yang ada di air tersebut akan mati. Dan gambar-gambar di sini yang ada gambar garis warna merah itu kita masuk kategorikan sebagai piktogram. Piktogram yaitu sebuah gambar yang disederhanakan dari bahaya secara gampang, terus diketahui. Dan ini adalah keseluruhan dari bahaya produk emisi piktogramnya. Ini lengkap, ada 5, EA ada 4, BA ada 3, EHA ada 3. Kalau untuk AA yang paling tinggi yaitu sifat korosifnya, yang paling tinggi sifat mudah terbakarnya yaitu yang EA, BA, AA. Harus diperhatikan. Nah, ini adalah contoh-contoh piktogram di sekitar kita. Dari angka 1 sampai 6 kita sudah mengetahui. Mudah terbakar, yang kedua korosif, yang ketiga beracun,
Yang keempat, bisa mengakibatkan masalah kesehatan karsinogenik. Yang kelima, berbahaya bagi lingkungan. Yang keenam, bersifat iritasi. Yang ketujuh, ini biasanya ada di tabung-tabung bertekanan, tangki-tangki yang biasa membawa gas LPG itu ada. Terus ada gambar lingkaran yang mudah terbakar, ini berarti bahan kimia tersebut bentuk padatan ataupun jika berdekatan dengan bahan kimia yang lainnya bisa menyebabkan terjadi kebakaran atau ledakan. Dan yang terakhir, menunjukkan bahan kimia tersebut sebagai bahan kimia yang mudah meledak. Jadi kita di sini belajar melihat gambar sini aja, berarti kita tahu bahaya bahan kimia yang ada di sekitar kita. Selanjutnya masih TREMCAT. TREMCAT singkatan dari Transportation Emergency Card, kartu tanggap darurat istilahnya. Jadi TREMCAT ini ringkasan dari SDS ataupun LDK tadi, Safety Data Sheet ataupun lembar data keselamatan. Ringkas di sini supaya bisa tahu, bisa gampang untuk melihatnya bahayanya seperti apa. Kalau tumpah apa yang harus dilakukan, kalau terkena anggota tubuh apa yang harus dilakukan, jika posisi kebakaran apa yang harus dilakukan. Selanjutnya APD, alat pelindung diri. Sebelum saya lanjutkan ke APD, ada yang bertanyakan, syarat bisa dimengerti dengan gambar-gambar. Nanti bisa di TREMCAT yang ada di NSI, yaitu status safety. Harus kondisi baik, meskipun tidak sama seperti ini nggak masalah. Kacamata harus yang bening. Ingat, pernah saya temukan pakai kacamatanya yang hitam, ya jangan dipakai. Saya suruh ganti. Ya, ingat, kacamata hitam jangan dipakai. Selanjutnya goggle, ini wajib ada bagi mobil yang membawa bahan kimia yang cairan, ditaruh di mobil, di box. Helm ya harus ada, baju lengan panjang dan kemeja lengan panjang atau celana panjang. APD yaitu alat di mana mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang dari efek terhadap bahan kimia atau efek dari aktivitas kita. Banyak sekali yang menggunakan APD secara tidak baik dan benar, itu akan menjadikan efek ke diri kita. Jadi APD akan tidak berfungsi secara benar. Helm, kita berharap helm harus lengkap. Dikontrakan misalnya helmnya, gayungnya nggak ada, hilang gitu, atau udah pecah gitu. Oh, mumpung ada helm dipakai, dilepas headbandnya sama cincirnya, dipakai gayung gitu helmnya. Ini jangan sampai. Goggle ini supaya ada di masing-masing mobil untuk menjaga agar teman-teman tidak terkena bahan kimia saat melakukan penangatan. Untuk penanganan kebocoran harus kondisi bening, jangan sampai terjadi goresan. Selanjutnya kacamata harus berwarna bening atau clear, tidak boleh yang berwarna hitam. Kalau sampai ada saya temuin lagi, berarti kacamatanya akan saya minta, akan saya suruh keluar untuk mengganti kacamata yang ini. Selanjutnya sepatu safety, gunakan sepatu safety kondisinya yang baik dan benar, jangan sampai diinjak belakangnya. Seringkali kita lihat ada beberapa sepatu safety yang diinjak di belakangnya. Masker, kondisikan masker dalam kondisi baik dan benar. Jika tidak dipakai, taruh di box dan diplastikin maskernya, jangan sampai berdebu. Sarung tangan karet wajib ada untuk penanganan bahan kimia berbahaya karena bersifat korosif. Selanjutnya ini adalah digunakan selama menangani bahan kimia untuk produk NSI. Sebelum saya lanjutkan, ada yang menanyakan APD, apakah APD-nya sudah baik semuanya di sini ya? Saya harap udah, kondisinya sudah baik. Sepatu yang nggak ada yang bolong bawahnya aman ya. Jangan sampai kondisinya hancur. Selanjutnya, bahan kimia NSI jika terkena mata, bagaimana penanganannya? Segera basuh dengan air minimal
selama minimal 30 minimal. Terkena kulit juga sama, minimal 30 menit. Tapi alangkah baiknya lebih dari 30 menit, karena kita ada pengalaman, kita siram cuma 30 menit masih ada bekas lukanya yang tidak terkena siraman. Kalau tenggorokan kering, minum sebanyak mungkin dengan kondisi air minumnya. Ewos, alat basuh mata ini di sekitar tempat pengisian dipakai cuci tangan, karena ada beberapa yang posisinya yang kita temukan ada yang dipakai tangan. Contoh di sebelah tempat pengisian isotek ada yang udah ditutup tirai itu kan, itu jangan ditutup, jangan dipakai untuk cuci tangan, itu nggak boleh, khusus untuk cuci mata karena terkena percikan bahan kimia. Selanjutnya terkena baju atau celananya, lepas bajunya sampai kondisinya disiram secara menyeluruh, bajunya jangan dipakai lagi, dipisahkan, nanti akan kita berikan pertolongan. Terhirup, pindah ke tempat area yang lebih aman, jangan sampai mendekat atau jangan sesuai dengan arah anginnya. Dan yang keempat, minum air sebanyak mungkin, jangan sampai tertelan atau dimuntahkan, nggak boleh. Di NSI, kontraktor yang terkena produk aplikasi ini cuma pakai celana dalam aja kita siram sekitar 1 jam lebih, sekitar 1 jam 15 menit, untuk menghindari jangan sampai iritasi anggota bagian tubuhnya yang terkena produk NSI tidak tertangani dengan baik. Bagaimana jika terkena padatan, contohnya terkena SAP? Jangan langsung disiram dengan air, tapi bersihkan dulu dengan sapu. Di mobil masing-masing ada sapunya kan, sapu kecil ya, atau kuas. Kalau memang tidak ada, segera disiapkan. Jika sampai terjadi tumpahan bahan kimia yang serbuk, contohnya seperti SAP, dan terkena tangan kita, jangan langsung dicuci. Kita akan semakin lengket, karena posisi SAP kan menyerap cairan tubuh kita kan, nempel ini. Di anggota tubuh kita ada pori-pori, dia akan langsung nempel di situ. Bersihkan dengan kuas ataupun sapu. Setelah itu baru disiram dengan air sampai kondisinya bersih, tidak lengket. Dan dibaca, silakan keluar dari tempat pengisian. Sering kita temuin masih pada nongkrong di sekitar tempat pengisian. Kita minta jangan sampai ada yang nongkrong di sekitar tempat pengisian. Kenapa? Karena khawatir apabila ada percikan, tetesan, kita tidak sempat melakukan penanganan buat teman-teman semuanya. Kita lebih fokus untuk melakukan penghentian bocoran tersebut. Untuk ruang tunggu sudah disampaikan oleh Pak Adam, di yang dekat tempat cuci mobil yang kecil itu, yang sekarang dipakai untuk gudang itu waktu COVID. Ini rencana kita fungsikan kembali. Yang di dekat tikungan itu. Oh, sebenarnya itu baku yang di bawah masjid ya? Iya, dekat masjid itu, ini bawah masjid itu. Nah, iya, belakangnya. Iya. Jadi nanti akan dikondisikan sama Pak Adam. Kemarin udah ada beberapa masukan dari teman-teman semuanya, bukan dari hanya Matra aja, membutuhkan untuk tempat istirahat sudah disampaikan. Dan rencana udah kita coba sampai ajukan juga di bekas tempat untuk proyek itu nanti dijadikan sebagai tempat parkir lagi. Dulu kan tempat parkirnya di situ, di atas itu yang tempat proyek, jadi nanti nggak perlu parkir di pinggir danau sebelum masuk. Ini lagi diajukan lagi, yang posisi parkirnya masih tertutup itu dekat SAP itu coba nanti akan difungsikan lagi. Timnya Pak Adam lagi mencoba menginformasikan ke manajemen agar posisinya jangan sampai terlalu lama. Selanjutnya ini adalah contoh EWOS. Ingat, kalau memang teman-teman membutuhkan air, boleh ambil airnya, tapi posisinya yang ada di bawah sini. Kalau memang butuh air bersih, di tempat parkiran sudah dimatikan kan ya, yang di dekat masjid itu sudah dimatikan. Kalau mau butuh air, butuh ambil silakan. Atau di tempat yang dekat tempat cuci mobil yang mobil pribadi, itu ada tempat untuk ngambil air, itu aja nggak apa-apa. Nah, ini adalah contoh yang terkena AA, mukanya ini. Ini terkena yang di pahanya. Nah, ini terkena di perutnya.
Nah ini padahal yang bersangkutan patrol, ketetesan dari sini nih, kena di punggung sama di muka. Sama ini juga orang SR, mungkin pengisian, kena tetesan juga di area isoteng. Ini yang tadi, yang tidak menggunakan baju tadi kita siram 1 jam, gosongnya kayak gini. Makanya kita minta jangan sampai ada yang berada di sekitar area pengisian. Makanya sering kita temukan kalau ketemu sama saya suruh keluar. Katanya itu, terkena tetesan kita tidak sempat membantu, dan kita hanya memastikan kondisi area mana yang bocor kita tangani lebih dulu. Saja ini yang terkena soda api, caustic soda, melepuk kulitnya langsung, ini kayak digerogotin ini, bisa. Tapi harus dengan penanganan yang benar. Tapi kalau tidak ditangani dengan benar, banyak sekali orang yang kalau yang terkena luka bakar akibat bahan kimia dikelopek seperti yang ini, di rumah sakit pasti dikelopek. Penanganannya tidak benar, timbul bopeng. Karena ada beberapa pori-pori dari anggota tubuhnya yang udah mati. Makanya kita siram secara terus-menerus sampai kondisinya baik, panasnya hilang, baru kita berikan ini namanya burn gel. Kita tutupin orangnya, lukanya. Dan ingat, di NSI ada dokter yang jaga dari mulai jam 8 dan ada tenaga paramedisnya juga. Jika teman-teman yang merasa ada gangguan kesehatan, silakan datang ke klinik NSI. Masuknya dari pintu yang belakang ambulan itu, ada pintu masuknya itu. Jadi saya harap tolong perhatikan prosedur penanganan tumpahan. Jika sampai terjadi tumpahan, DNSI kita bagi menjadi 2. Tumpahan yang secara kecil kita kategorikan di bawah 200 liter. Di atas 200 liter kita kategorikan tumpahan besar. Ada pertanyaan tadi kan ya? Tumpahan kecil di bawah 200 liter, di atas 200 liter masuk kategori tumpahan yang besar. Bagaimana cara penanganan apabila ada tumpahan kecil? Pastikan gunakan APD-nya dulu. Sarung tangan, goggle, sepatunya dipakai. Minggir ke area yang aman, cari posisi mana yang bocornya. Di barricade, safety-nya dipasang. Salah satu melakukan penanganan kebocoran, yang satu melakukan komunikasi dengan tim pengurusnya. Yang melakukan penanganan bagaimana Pak? Ambil pasirnya sebagian untuk menutupi posisi sekitar titik area yang bocor, yang tumpah ke tanah. Sisa pasirnya dipakai untuk menahan tetesan dari bahan kimia yang bocor tersebut. Tunggu sampai posisi ada penanganan yang lebih lanjut dari tim NSI. Intinya segera informasi secepatnya. Kejadiannya tanggal berapa, jam berapa, di area mana, jalan apa, apakah tertabrak, apa ditabrak, atau karena kondisi yang lainnya. Informasikan secara by phone ataupun melalui telepon kepada pengurusnya sampai menunggu penanganan dari tim NSI. Tumpahan kecil tadi yang kurang dari 200 liter, gunakan pasir. Ingat, pasirnya harus kondisi kering. Ada yang kondisi kering tapi beku, minta ganti. Kalau kondisi kering tapi beku, itu tidak bisa menyerap. Kering tapi ambiar, nggak gumpal. Selanjutnya, jangan sampai pasir tersebut digunakan lagi. Kumpulkan lagi, kirim ke NSI, nanti NSI yang akan melakukan penanganan dan dikirim ke perusahaan penanganan limbah. Kalau kondisi tumpahan di atas 200 liter, itu masuk kategori tumpahan besar. Kalau memang teman-teman tidak bisa melakukan penanganan, segera informasi ke tim NSI secepatnya. Ada
headband yang diikat kepala dan chain strap ataupun supaya dipakai gerah Pak. Kalau pakainya ya sama, saya pakai chain strap itu gerah, tapi fungsinya untuk menghindari agar helm tersebut tidak jatuh. Atau jangan sampai posisi headbandnya ini nggak ada. Biasanya di masing-masing garasi, di toiletnya yang digunakan, karena itu adalah perlu penanganan yang lebih baik lagi. Ingat, wadah bekas kontaminasi bahan kimia jangan dipakai. Seperti saya sampaikan tadi, wadah-wadah tersebut bisa mengakibatkan kondisi tubuh kita menjadi terkena paparan bahan kimia, akan menyebabkan penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan ke depannya. Efek bahan kimia itu 10 tahun ke depan lebih, 15 tahun ke depan bisa. Tidak bisa secara langsung kalau berefek ke dalam anggota tubuh kita. Penanggulangan kebakaran. Kalau produk agregasi tadi bersifat apa? Menyerap air. Kalau ada kebakaran jangan disiram air. Kalau sampai disiram air maka airnya akan diserap, kebakarannya masih tetap. Maka airnya digunakan untuk melindungi sekitarnya, mendinginkan. Gunakan alat pemadam api yang ada di mobil yang udah ada. Pastikan kondisi tekanannya udah bagus, ada di warna hijau jarumnya. Jangan sampai posisinya miring ke kiri ataupun ke kanan. Ke kanan bisa dipakai tapi kondisinya harus ada kelebihan pressure. Sering dilakukan pengecekan enggak? Itu yang paling penting. Jadi, sebelum keluar dari pool pasti ada checklist. Cek secara detail seluruh kelengkapan yang ada di checklist tersebut. Jangan main asal centang. Oke Pak, udah oke semuanya, berangkat. Giliran berangkat di tengah perjalanan ada masalah, drop. Ya meskipun ada pengurus, jangan sampai punya pikiran, wah itu kan udah pekerjaannya pengurus. Jangan punya pikiran seperti itu. Wah itu pekerjaannya montir yang melakukan pengecekan. Jangan punya pikiran seperti itu. Karena teman-teman semuanya ini adalah orang yang pertama yang harus bisa melakukan penanganan selama perjalanan. Bukan pengurus atau bukan orang Indonesia, bukan. Orang yang pertama membawa barang ini di jalan harus diperhatikan. Selanjutnya untuk yang AA, gunakan air juga, malah akan menyebarkan. Jadi tolong dipastikan selama membawa produk MSI masuk ke dalam area MSI, tolong selalu diperhatikan. Saringan knalpot harus selalu terpasang. Sambungan lampu aksesoris biasanya tampil dipasang sebelah kiri, kanan, depan, belakang. Banyak kayak lampu disco istilahnya lah, kelap-kelip. Tapi lampunya kadang sambungannya yang tidak bagus, yang bisa mengakibatkan terjadinya percikan. Itu yang bahaya. Ingat, produk energi yang paling mudah terbakar apa tadi? Oke, harus diperhatikan. EA yang paling mudah terbakar. Jika sampai EA terbakar ataupun tumpah, 1 kilonya bisa menyebar 2 meter kali 6 meter, ketinggiannya 1 meter, dan tidak bisa terbang ke atas asapnya. Kita lari nggak keburu lari, ada percikan sedikit aja langsung terbakar. Panasnya lebih dari 300 derajat. Apalagi barang-barang yang dibawa teman-teman ini rata-rata di atas 20 ton. Itu yang baik. Pastikan semua kondisinya aman, baik dan benar. Sambungan aki, aparnya kondisi bagus, nggak ada posisi penutup aksesoris lampunya yang pecah, jangan sampai ada yang kebocoran. Makanya kita minta kepada seluruh supir ataupun kenek, jika posisi selama perjalanan jangan berhenti secara sembarangan. Jika memang kondisi keadaan darurat berhenti, pastikan kondisinya aman. Cari kondisi area yang aman. Karena ingat, barang energi tadi sangat-sangat mudah terbakar. Kondisikan sebelum melakukan penanganan aman lebih dulu kondisi teman-teman semuanya.
APD-nya selalu digunakan, helmnya, kacamatanya, maskernya dipakai. SAP meskipun nggak berbahaya itu masuk kategori non-digi, tapi jika masuk ke dalam anggota tubuh sangat berbahaya. Terima kasih. Mau ada yang tanyain? Saya harap bisa mengerti semuanya teman-teman. Gampang kita memastikan kondisi kita tadi. Yang penting kita perlu ingat untuk menghindari terjadinya kecelakaan tadi perlu adanya 3. Apa tadi? Yang pertama apa? Aturan kerjanya seperti apa? Prosedurnya kerjanya seperti apa? Yang kedua, komunikasi dengan orang sekitarnya. Yang ketiga, konfirmasi dengan orang yang berwenang, melakukan pengecekan. Intinya 2 kali pengecekan. Itu. Ini tolong selama membawa produk NSI ingat-ingat apa yang sudah saya sampaikan. Ada yang mau tanyakan? Oke ya. Saya harap bisa dimengerti semuanya buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan selama perjalanan membawa produk NSI kondisinya aman tanpa ada masalah apapun. Karena yang menerima efek paling besar yaitu ingat di segitiga tadi apa? Yang paling besar menerima efeknya apa? Siapa? Diri sendiri. Yang kedua, keluarga. Yang ketiga, orang lain. Yang keempat, yang terakhir siapa? Perusahaan kecil, perusahaan menerima efeknya. Efeknya perusahaan kecil. Rata-rata perusahaan sudah memberi mengasuransikan seperti saya bilang tadi. Kendaraan ini udah rusak, nabrak, diasuransikan beres. Produk NSI diasuransikan beres. Isu tank penyok patah, pecah, nggak ada masalah. Tapi efeknya itu ke diri kita sendiri yang paling besar. Jadi tolong selama berada di area NSI, keluar dari NSI sampai ke tempat tujuan kondisinya kita aman. Ingat seperti saya sampaikan tadi, kedekatan kita dengan keselamatan kerja itu sama seperti 2 jari kita menempel gini. Kita sangat dekat. Harus kita pastikan kondisi area sekitar kita aman buat kita, aman buat orang sekitar kita, dan aman buat barang yang kita bawa. Oke, paham ya? Sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Nanti akan dilanjut oleh Mas Adam untuk post test lagi, dan kita lanjutkan untuk latihan tanggap darurat. Dan ada tenaga paramedisnya juga. Jika teman-teman yang merasa ada gangguan kesehatan, silakan datang ke klinik NSI. Masuknya dari pintu yang belakang ambulan itu, ada pintu masuknya itu. Jadi saya harap tolong perhatikan prosedur penanganan tumpahan. Jika sampai terjadi tumpahan, di NSI kita bagi menjadi 2. Tumpahan yang secara kecil kita kategorikan di bawah 200 liter. Di atas 200 liter kita kategorikan tumpahan besar. Ada pertanyaan tadi kan ya? Tumpahan kecil di bawah 200 liter, di atas 200 liter masuk kategori tumpahan yang besar. Bagaimana cara penanganan apabila ada tumpahan kecil? Pastikan gunakan APD-nya dulu, sarung tangan, goggle, sepatunya dipakai. Minggir ke area yang aman, cari posisi mana yang bocornya, dibarikade, safety nya dipasang. Salah satu melakukan penanganan kebocoran, yang satu melakukan komunikasi dengan tim pengurusnya. Yang melakukan penanganan bagaimana Pak? Ambil pasirnya sebagian untuk menutupi posisi sekitar titik area yang bocor, yang tumpah ke tanah. Sisa pasirnya dipakai untuk menahan tetesan dari bahan kimia yang bocor tersebut. Tunggu sampai posisi ada penanganan yang lebih lanjut dari tim NSI. Intinya segera informasi secepatnya. Kejadiannya tanggal berapa, jam berapa, di area mana, jalan apa, apakah tertabrak, apa ditabrak, atau karena kondisi yang lainnya. Informasikan secara baik pun ataupun baik melalui telepon kepada pengurusnya sampai menunggu penanganan dari tim NSI. Tumpahan kecil tadi yang kurang dari 200 liter
Gunakan pasir. Ingat, pasirnya harus kondisi kering. Ada yang kondisi kering tapi beku, minta ganti. Kalau kondisi kering tapi beku, itu tidak bisa menyerap. Kering tapi ambiar, istilahnya tidak, nggak gumpal. Selanjutnya, jangan sampai pasir tersebut digunakan lagi. Kumpulkan lagi, kirim ke NSI, nanti NSI yang akan melakukan penanganan dan dikirim ke perusahaan penanganan limbah. Kalau kondisi tumpahan di atas 200 liter, itu masuk kategori tumpahan besar. Kalau emang teman-teman tidak bisa melakukan penanganan, segera informasi ke tim NSI secepatnya, karena itu adalah perlu penanganan yang lebih baik lagi. Ingat, pada bekas kontaminasi bahan kimia jangan dipakai. Seperti saya sampaikan tadi, wadah-wadah tersebut bisa mengakibatkan kondisi tubuh kita menjadi terkena paparan bahan kimia, akan menyebabkan penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan ke depannya. Efek bahan kimia itu 10 tahun ke depan lebih, 15 tahun ke depan bisa. Tidak bisa secara langsung kalau berefek ke dalam anggota tubuh kita. Penanggulangan kebakaran. Kalau produk agregasi tadi bersifat apa? Menyerap air. Kalau ada kebakaran, jangan disiram air. Kalau sampai disiram air, maka airnya akan diserap. Kebakarannya masih tetap. Maka airnya digunakan untuk melindungi sekitarnya, mendinginkan. Gunakan alat pemadam api yang ada di mobil yang udah ada. Pastikan kondisi tekanannya udah bagus, ada di warna hijau jarumnya. Jangan sampai posisinya miring ke kiri ataupun ke kanan. Ke kanan bisa dipakai tapi kondisinya harus ada kelebihan pressure. Sering dilakukan pengecekan enggak? Itu yang paling penting. Jadi, sebelum keluar dari pool pasti ada checklist. Cek secara detail seluruh kelengkapan yang ada di checklist tersebut. Jangan main asal centang. Oke Pak, udah oke semuanya, berangkat. Giliran berangkat di tengah perjalanan ada masalah, drop. Ya meskipun ada pengurus, jangan sampai punya pikiran, wah itu kan udah pekerjaannya pengurus. Jangan punya pikiran seperti itu. Wah itu pekerjaannya montir yang melakukan pengecekan. Jangan punya pikiran seperti itu. Karena teman-teman semuanya ini adalah orang yang pertama yang harus bisa melakukan penanganan selama perjalanan. Bukan pengurus atau bukan orang NSI, bukan. Orang yang pertama membawa barang ini di jalan harus diperhatikan. Selanjutnya untuk yang AA, EA, BA, HA, gunakan air juga, malah akan menyebarkan. Jadi tolong dipastikan. Selama membawa produk NSI masuk ke dalam area NSI, tolong selalu diperhatikan. Saringan knalpot harus selalu terpasang. Sambungan lampu aksesoris biasanya tampil dipasang sebelah kiri, kanan, depan, belakang, banyak kayak lampu disco istilahnya lah, kelap-kelip. Tapi lampunya kadang sambungannya yang tidak bagus, yang bisa mengakibatkan terjadinya percikan. Itu yang bahaya. Ingat, produk energi yang paling mudah terbakar apa tadi? Oke, harus diperhatikan. EA yang paling mudah terbakar. Jika sampai EA terbakar ataupun tumpah, 1 kilonya bisa menyebar 2 meter kali 6 meter, ketinggiannya 1 meter, dan tidak bisa terbang ke atas sebabnya. Kita lari nggak keburu lari, ada percikan sedikit aja langsung terbakar. Panasnya lebih dari 300 derajat. Apalagi barang-barang yang dibawa teman-teman ini rata-rata di atas 20 ton. Itu yang baik. Pastikan semua kondisinya aman, baik dan benar. Sambungan aki, aparnya kondisi bagus, nggak ada posisi penutup aksesoris lampunya yang pecah, jangan sampai ada yang kebocoran. Makanya kita minta kepada seluruh supir ataupun kenek, jika posisi selama perjalanan jangan berhenti secara sembarangan.
Jika emang kondisi keadaan darurat berhenti, pastikan kondisinya aman. Cari kondisi area yang aman. Karena ingat, barang energi tadi sangat-sangat mudah terbakar. Kondisikan sebelum melakukan penanganan aman lebih dulu kondisi teman-teman semuanya. APD-nya selalu digunakan, helmnya, kacamatanya, maskernya dipakai. SAP meskipun nggak berbahaya itu masuk kategori non-digi, tapi jika masuk ke dalam anggota tubuh sangat berbahaya. Terima kasih. Mau ada yang tanyain? Saya harap bisa mengerti semuanya teman-teman. Gampang kita memastikan kondisi kita tadi. Yang penting kita perlu ingat untuk menghindari terjadinya kecelakaan tadi. Perlu adanya 3. Apa tadi? Yang pertama apa? Aturan kerjanya seperti apa? Prosedurnya kerjanya seperti apa? Yang kedua, komunikasi dengan orang sekitarnya. Yang ketiga, konfirmasi dengan orang yang berwenang, melakukan pengecekan. Intinya 2 kali pengecekan. Itu. Ini tolong selama membawa produk energi ingat-ingat apa yang sudah saya sampaikan. Ada yang mau tanyakan? Oke ya. Saya harap bisa dimengerti semuanya buat teman-teman semuanya. Dan selama perjalanan membawa produk energi kondisinya aman tanpa ada masalah apapun. Karena yang menerima efek paling besar yaitu lihat di segitiga tadi apa? Yang paling besar menerima efeknya apa? Siapa? Diri sendiri. Yang kedua, keluarga. Yang ketiga, orang lain. Yang keempat, yang terakhir siapa? Perusahaan kecil, perusahaan menerima efeknya. Efeknya perusahaan kecil. Rata-rata perusahaan sudah memberi mengasuransikan seperti saya bilang tadi. Kendaraan ini udah rusak, nabrak, diasuransikan beres. Produk energi diasuransikan beres. Iso tank penyok patah, pecah, nggak ada masalah. Tapi efeknya itu ke diri kita sendiri yang paling besar. Jadi tolong selama berada di area energi, keluar dari energi sampai ke tempat tujuan kondisinya kita aman. Ingat seperti saya sampaikan tadi, kedekatan kita dengan keselamatan kerja itu sama seperti 2 jari kita menempel gini. Kita sangat dekat. Harus kita pastikan kondisi area sekitar kita aman buat kita, aman buat orang sekitar kita, dan aman buat barang yang kita bawa. Oke, paham ya? Sampai di sini. Terima kasih atas waktunya.